Capek nggak? Bukan karena hubungannya, tapi karena tiap berantem rasanya kayak abis perang. Aneh ya, niatnya pengen dimengerti, ujung-ujungnya malah saling nyakitin. Ada yang awalnya cuma beda pendapat dikit, tahu-tahu jadi saling diem, chat dibaca doang, hati makin jauh. Padahal masih sayang, masih pengen bareng, tapi kok caranya marah malah bikin hubungan makin rusak. Aku mau bahas sesuatu hari ini, tentang kenapa banyak hubungan gak hancur karena masalah besar, tapi karena cara berantem yang keliru. Dan mungkin, tanpa sadar, cara itu juga lagi sering kamu lakuin. Kalau kamu ngerasa hubunganmu akhir-akhir ini capek, bukan karena gak cinta, tapi karena salah cara ngobrol pas emosi. Dengerin sampai habis ya, karena bisa jadi yang kamu butuhin bukan putus, tapi cara marah yang lebih manusiawi. Hai, apa kabar hatimu? Blank face. Pertama, ngomong pas emosi lagi meledak. Ngomong pas emosi lagi meledak itu sebenarnya bukan pengen nyelesain masalah, lebih ke pengen ngeluarin sesak di dada. Waktu emosi lagi tinggi, otak kita tuh nggak mikir panjang, yang jalan cuma hati yang panas. Makanya kata-kata yang keluar sering nggak disaring, bukan karena kita jahat, tapi karena lagi nggak tenang. Padahal satu kalimat yang keucap pas emosi bisa ninggalin bekas lebih lama dibanding masalahnya sendiri. Aku sering denger cerita kayak gini. Awalnya cuma kesel kecil, terus langsung dibahas saat itu juga. Nada suara naik, kata-kata mulai tajam. Abis itu, yang satu nyesel karena ngomong terlalu jauh, yang satu lagi kepikiran terus, karena kata-katanya keburu nyantol di hati. Masalahnya udah lewat, tapi lukanya masih ada. Makanya, ngomong pas emosi itu kayak nyoba benerin barang pecah, sambil tangan masih gemeteran. Bukannya makin rapi, malah nambah retak. Bukan berarti kita nggak boleh marah. Marah itu manusiawi, capek itu wajar. Tapi yang perlu dijagain itu waktunya. Kadang yang paling dewasa bukan langsung ngomong, tapi berani bilang, aku lagi emosi, nanti aku balik lagi pas udah tenang. Karena hubungan yang sehat, bukan yang nggak pernah panas, tapi yang tahu kapan harus berhenti sebentar. Biar nggak saling melukai. Udah, segitu dulu. Tarik napas pelan-pelan. Ngopi dulu juga nggak apa-apa. Nanti kita lanjut lagi. Kedua, saling nyalahin terus. Saling nyalahin itu capek. Bukan cuma capek hati, tapi capek pikiran juga. Soalnya setiap obrolan rasanya kayak lomba. Siapa yang paling benar, siapa yang paling salah. Padahal, ya, waktu lagi ribut, kita sering lupa satu hal sederhana. Yang lagi kita hadapin itu orang yang kita sayang, bukan musuh. Bukan. Kalimat kayak, kamu tuh selalu begitu, atau ini semua gara-gara kamu. Kedengerannya sepele, tapi efeknya gede. Bukan bikin masalah kelar, malah bikin pasangan ngerasa diserang. Dan kalau udah ngerasa diserang, yang muncul bukan pengertian, tapi pertahanan. Akhirnya dua-duanya sibuk jaga diri, bukan nyari jalan keluar. Aku sering nemuin cerita kayak gini. Satu orang lagi nyoba jelasin perasaannya, yang satu langsung motong, ya kan kamu dulu juga gitu. Obrolan yang harusnya bikin lega, berubah jadi saling balas. Masalahnya nggak kemana-mana, yang ada malah makin panjang. Padahal kadang yang dibutuhin itu bukan pembelaan, tapi didengerin. Bukan siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau ngerti duluan. Coba pelan-pelan ganti kalimatnya. Dari yang nyalahin, jadi yang jujur soal perasaan. Bukan, kamu selalu bikin aku kesel. Tapi, aku ngerasa capek waktu ini kejadian. Bedanya tipis, tapi rasanya jauh lebih aman di hati. Karena hubungan itu bukan soal menang atau kalah, tapi soal dua orang yang sama-sama pengen pulang ke tempat yang tenang. Udah ya, kalau lagi ngerasa pengen nyalahin,
Coba berhenti sebentar, minum dulu, tarik napas. Kadang, itu udah cukup buat nurunin api. Ketiga, ngungkit masa lalu. Ngungkit masa lalu itu kayak buka luka yang sebenarnya lagi mulai kering. Awalnya kelihatan biasa aja, tapi begitu disentuh lagi, perihnya balik. Kadang kita mikir, kan cuma ngingetin. Padahal yang kerasa di hati pasangan bukan diingetin, tapi diserang. Soalnya masa lalu itu tempatnya rasa bersalah, penyesalan, dan hal-hal yang udah susah dijelasin lagi. Waktu itu diungkit pas lagi ribut, yang ada bukan solusi, tapi emosi yang numpuk. Aku sering dengar cerita kayak gini, udah baikan, udah minta maaf, bahkan udah janji buat berubah, tapi tiap ada masalah baru, yang lama ikut dibawa, yang satu lagi nyoba fokus ke sekarang, yang satu masih narik-narik ke kemarin, akhirnya ribut yang kecil, jadi kelihatan gede. Bukan karena masalahnya berat, tapi karena bebannya double. Kalau luka lama masih sering kepikiran, itu bukan berarti kamu lemah. Itu tanda luka itu belum sembuh sepenuhnya. Dan gak apa-apa kok. Kalau butuh waktu lebih lama, tapi yang perlu dijagain, jangan jadikan masa lalu sebagai senjata buat nyakitin. Karena hubungan itu bukan lomba. Siapa yang paling banyak salah, tapi dua orang yang lagi belajar buat jalan ke depan bareng-bareng. Udah ya, kalau obrolan mulai belok ke masa lalu, coba berhenti sebentar, balik ke sekarang, minum kopi dulu. Kadang, hari ini aja udah cukup berat tanpa harus nambah beban kemarin. Keempat, silent treatment. Berhari-hari. Diam itu kelihatannya tenang, tapi buat yang nungguin, diam itu berisik banget karena waktu seseorang milih diam, yang satunya jadi mikir kemana-mana. Bukan cuma mikir masalahnya, tapi mikir, aku masih penting gak sih? Silent treatment sering disangka dewasa, padahal kenyataannya itu bikin hati pasangan sendirian. Bukan karena dia nggak mau ngertiin, tapi karena dia nggak dikasih pintu buat masuk. Aku sering dengar cerita kayak gini, habis ribut, salah satu langsung menghilang. Chat dibaca, tapi nggak dibales. Telepon nggak diangkat. Hari pertama masih mikir, mungkin lagi butuh waktu. Hari kedua mulai gelisah. Hari ketiga mulai capek. Bukan capek nunggu chat, tapi capek sama pikiran sendiri. Padahal sebenarnya yang dibutuhin itu cuma satu kalimat sederhana. Aku lagi butuh waktu, nanti aku jelasin. Kalimatnya pendek, tapi rasanya aman. Diam itu boleh, ngambil jarak itu wajar. Tapi ninggalin tanpa kabar, itu yang bikin sakit. Hubungan yang sehat, bukan yang selalu nempel terus, tapi yang tahu caranya pergi sebentar, tanpa bikin yang ditinggal merasa ditinggalin. Udah ya, kalau lagi pengen diem, bilang pelan-pelan, abis itu rebahan dulu, ngopi dulu. Kadang, komunikasi kecil udah cukup buat nenangin hati. Kelima, berantem di depan orang atau medsos. Masalah berdua itu sebenarnya paling aman. Kalau tetap tinggal di antara dua orang, begitu dibawa ke depan orang lain, apalagi ke medsos, rasanya langsung beda. Yang awalnya pengen dimengerti, berubah jadi pengen dibelain. Dan di situ masalahnya mulai melebar. Waktu emosi lagi tinggi, posting atau cerita ke orang lain terasa kayak pelampiasan, padahal tanpa sadar kita lagi buka aib orang yang kita sayang. Aku sering lihat kejadian kayak gini. Habis ribut, langsung curhat di story. Sindiran halus, kata-kata sedih, atau potongan cerita yang cuma satu sisi. Yang baca jadi ikut menilai, yang dinilai jadi ngerasa direndahin. Besoknya mungkin udah baikan, tapi jejaknya masih ada. Rasanya aneh, karena hubungan udah damai, tapi pandangan orang belum tentu. Masalah berdua itu nggak butuh penonton.
Yang dibutuhin itu ruang aman, ruang buat ngomong jujur, tanpa takut malu, tanpa takut dihakimi. Kalau butuh cerita, pilih orang yang tepat, yang dengerin, bukan yang nambah panas. Dan kalau lagi pengen posting, tanya dulu ke diri sendiri, ini mau nyari solusi atau cuma pengen lega sesaat? Udah ya, taruh dulu handphonenya, ngopi pelan-pelan. Kadang, yang paling bijak itu, menjaga cerita tetap jadi milik berdua. Kalau sampai di bagian ini, berarti kamu bener-bener lagi nyari cara buat bikin hubungan terasa lebih tenang. Nggak semua hubungan rusak karena nggak cinta. Banyak yang retak karena capek berantem, tanpa pernah diajarin caranya ngobrol dengan aman. Kalau satu kalimat di video ini tadi sempat bikin kamu berhenti sejenak atau kepikiran seseorang, itu tandanya hati kamu lagi jujur. Video ini boleh disimpan, bukan buat diulang terus, tapi buat dibuka lagi saat emosi mulai naik dan kepala butuh ditenangin. Kalau menurutmu ini relate, jangan lupa tinggalkan jejak kecil, kayak subscribe Blank V, komen di bawah. Kalau kamu lagi berjuang menjaga hubungan, atau lagi belajar mencintai diri sendiri dulu. Cerita kamu mungkin sederhana, tapi bisa jadi pelukan. Buat orang lain yang baca, Blank V pamit, semoga hatimu lebih tenang hari ini. Dan seperti biasa, sebelum pergi, buka dulu surat dari Blank V. Marah itu wajar, tapi kalau caranya kayak melempar api, jangan kaget kalau rumah yang dibangun pelan-pelan akhirnya hangus tanpa sadar.